Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat berarti untuk channel ini. Kali ini kita akan belajar lagi sama-sama membuat GT LDR versi kedua. Yang versi pertama itu kan yang kemarin menggunakan satu LDR atau menggunakan satu sensor cahaya, dan yang sekarang ini kita akan menggunakan dua sensor cahaya. Dan untuk bahan-bahannya seperti ada di depan ya. Pertama-tama kita harus mengukur dulu trafonya ya, sebelum kita rakit komponen-komponen yang lain. Kita ukur dulu ya, untuk menentukan pin sekunder mana, feedback mana, dan primer mana dari trafo ini. Kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu yang bagian bawah dulu ya. Ini berapa nilai hambatannya yang paling bawah? Terukur 0,5. Hambatan yang pin sebelah kiri itu 7,2. Untuk yang sebelah kanan 1,0. Artinya 7,2, 1,0, 0,5. Berarti yang paling tinggi hambatannya itu adalah sekunder. Yang paling rendah itu adalah primer. Dan yang diantara dari primer dan sekunder itu adalah feedback. Jadi feedbacknya ini adalah bagian ini ya, bagian kanan ya, dan sekundernya sebelah kiri. Oke, kita sudah tentukan ya. Untuk teman-teman yang punya trafo yang sekunder kanan, nanti dilihat videoku yang sebelumnya ya, untuk cara ini ya, cara membuat GT. Kalau misalkan yang sekarang ini kan saya demonstrasikan GT nya ini kan sekunder kiri. Kalau teman-teman punya sekunder kanan, nanti skemanya itu nanti tinggal di mirror aja ya gambarnya. Untuk jadi lalu tinggal ikuti aja itu rangkaiannya. Seperti itu aja triknya ya. Nah, sekarang kita akan rangkai komponen-komponennya ya. Komponen yang pertama yang akan kita rangkai itu adalah ini, dioda dan milar ya. Ini kita akan rangkai. Kita sambung dulu ya. Dioda dan milarnya sudah kita solder seperti ini hasil pemasangannya. Hanya satu kaki aja ya yang ketemu, yang kaki sebelahnya ini nggak ketemu ya. Nanti kita akan rangkai di trafonya ya. Jadi sementara hanya seperti ini. Dan untuk cincin dari dioda ini ketemu dengan kaki dari milarnya ya. Nih seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan sambung transistor dengan R470K ya. R nya ini dipasang di kaki basis dan kaki kolektor ya, di sini. Oke, kita sambung dulu ya. Resistor dan transistornya sudah kita solder seperti ini pemasangannya. Ini untuk transistor tip 41C ini basis, tengah kolektor, yang kiri ini emitter ya. Jadi untuk R nya ini dipasang di kaki basis dengan kaki kolektor seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan sambung R ini dengan LDR ya, dan juga ini juga akan disambung. Pemasangannya sama ya, seperti ini. Kita akan sambung keduanya, kedua LDR ini. Resistor dan LDR nya sudah kita solder seperti ini hasilnya, dan LDR yang satunya juga sama ya pemasangannya, seperti ini. Berikutnya kita akan sambung dua pin bagian tengah dari trafo ini, yang bagian sekunder dan bagian feedback bagian dalam itu kita jumper, dan bagian feedback yang bagian luar
dan primer yang di bawahnya ini kita jumper ya. Oke. Trafonya sudah kita jumper, seperti ini hasilnya. Yang kita jumper itu adalah pin sekunder dan feedback yang bagian dalam ya, yang di tengah itu. Dan untuk bagian sisi samping ini adalah feedback dengan primer ya, seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita akan rakit yang milarnya dulu ya, kita akan rakit seperti ini pemasangannya ya. Yang bagian milar, kaki milar itu masuk di sekunder, dan yang bagian dioda itu masuk di primer ya, di sini. Oke, kita solder dulu ya. Trafo dan milarnya sudah kita solder, seperti ini hasilnya. Seperti ini ya. Berikutnya kita akan solder yang bagian transistor ya. Untuk arah pemasangan transistor kita solder, dia masuk di tengah dari ini ya, dari pin ini ya, yang kita sudah jumper. Kita akan sambung bagian emitter ya, dari transistor ini masuk ke jumper yang di tengah itu ya, seperti ini ya pemasangannya. Oke, kita solder dulu ya. Transistornya sudah kita sambung ya, arah pemasangannya begini ya, agak berantakan ya, maaf ya teman-teman ya, tapi mudah-mudahan ini ya paham ya, seperti ini. Di sini ada R-nya ya, yang tadi kita rangkai. Kita akan sambung bagian R1K. R1K ini nanti masuk di kaki ini ya, di kaki milar, masuk di kaki ini ya, kaki primer ya. Kita sambung ya. LDR-nya sudah kita sambung, seperti ini ya, arah pemasangannya. Dia tersambung dari sekunder, pin sekunder, lalu masuk ke pin primer ya. Kaki yang pertama dari R itu masuk di sekunder, dan kaki yang saat sebelahnya dari LDR ini masuk di primer ya. Oke, seperti ini ya. Baru berikutnya untuk dua komponen ini kita solder seperti ini. Kaki R masuk di awal dioda, dan kaki milar, kaki LDR itu masuk di akhir dioda ya, seperti ini. Kita solder dulu ya. LDR-nya sudah kita pasang di kaki dioda, di sini ya pemasangannya. Nih. Seperti ini hasil akhirnya ya. Boleh disimak kembali ya, pelan-pelan ya, seperti ini ya. Berikutnya kita akan tes ya. Sekarang kita pasang bagian outnya. Untuk bagian out pemasangannya di kaki ini ya, di kaki dioda sini yang masuk ke LDR ya, dan satu kaki untuk bagian out itu ada di basis ya, di basis dari transistor, seperti ini. Berikutnya untuk input itu min di sini, dan yang plusnya itu di kolektor dari transistor ya. Kita pasang ya. Seperti ini. Kita zoom ya. Seperti ini pemasangannya. Baru satunya untuk plusnya ada di kolektor dari transistor. Oke, sudah seperti ini ya. Rangkaiannya ini sudah kita aktifkan, sudah kita on. Lalu kita lihat ini gimana responnya ya. Nah, sekarang saya akan tutupi dengan dus ya, rangkaian ini ya, apa lampunya akan nyala atau enggak ya. Kita coba dulu ya.
Oh, nyala ya. Kalau satu tutup, saya kasih masuk. Oh, nyala ya. Ini kalau maksudnya di saat gelap ya. Di saat gelap dia akan otomatis nyala. Pas dia mendapatkan cahaya terang, lampunya akan otomatis mati. Seperti ini ya hasilnya. Dan berhasil kita buat ya. Berikutnya saya akan coba ganti ya lampunya ya. Kira-kira untuk watt yang lebih besar mampu nggak ya? Kita coba dengan watt yang 10 watt ya. Dari yang sebelumnya 5 watt ya. Nyala nggak ini? Kita tutup ya rangkaiannya. Oh, nggak kuat ya, kedip-kedip ya. Oke, artinya untuk rangkaian ini kayaknya untuk 5 watt aja ya. Tapi coba dengan yang berdriver ya. Kita coba dengan inlet 5 watt. Nyala nggak ya? Oh, nyala ya, terang ya. Oh iya, berarti kesimpulannya untuk rangkaian ini dia bisanya di 5 watt ya. Entah 5 watt berdriver atau abal-abal dia bisa ya. Berikutnya kita akan coba cek arusnya ya, arus konsumsinya dari GT nya ini berapa ya. Selanjutnya kita akan coba buka dosnya, kira-kira ada arus yang masuk nggak ya. Oh, ternyata 0 ya. Berarti untuk rangkaian ini berarti benar-benar putus ya arus inputnya ya. Gitu. Jadi aman ya untuk baterainya, tidak akan kesedot terus ya walaupun arus kecil ya. Ini nggak kebaca ya arusnya, artinya aman ya. Oke, dan berhasil ya untuk LDR, double LDR ya, untuk sensor cahaya. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Dan terima kasih ya atas semua dukungannya pada channel ini. Itu sangat-sangat berharga. Seakhir ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.